Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi Solisodi Wesley Amri Wahlul Uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Aldi Jalaluddin dengan NIM 11970100008 dari kelas Matematika 2019A. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai materi inventory control pertemuan ke-9. Mungkin langsung saja ya. Pertama itu adalah metode smoothing. Nah, pada metode smoothing data digunakan periode per periode terdiri dari dua kelompok, yaitu metode rata-rata dan metode eksponensial smoothing. Nah, A, single moving average atau rata-rata bergerak. Moving average pada suatu periode merupakan peramalan untuk satu periode ke depan dari periode rata-rata tersebut. Kita masuk ke contoh. Nah, data penjualan suatu produk 12 bulan terakhir. Di sini T-nya sebagai periodenya atau jumlah produknya ya, maksudnya ada 12 data gitu. Lalu ada data penjualan unitnya sudah diketahui, terus ada moving total. Moving total ini diketahui dari jumlah unit sekarang ditambah unit sebelumnya ditambah juga unit setelahnya. Jadi di sini untuk yang nomor 1 itu tidak ada karena jumlah unit sebelumnya tidak ada juga gitu. Nah, untuk yang kedua itu ada karena di sini jumlah unitnya yang sekarang 490 ditambah 400 ditambah 570. Nah, hasilnya nanti 1460. Begitupun seterusnya. Untuk ramalan sendiri tinggal dibagi 3 gitu. Untuk ramalan sini berarti di sini 400 ditambah 490 ditambah 570 yaitu dibagi 3 nanti hasilnya 487. Nah, di sini 3 data sebelumnya nggak ada karena nggak ada juga gitu data dari unit-unit sebelumnya untuk ketiga data awal. Nah, baru dihitung di data keempat dan seterusnya, dan lalu didapatkan hasil-hasil yang tercantum di tabel. Kita lanjutkan. Nah, ini untuk peramalan bulan ke-13 hasilnya diketahui 907 gitu ya dari hasil perhitungan yang tadi saya jelaskan. Nah, untuk selanjutnya ada peramalan untuk bulan ke-14, yaitu sama dengan last moving total ditambah demand untuk bulan ke-13 dikurang demand untuk bulan ke-10 dibagi 3 itu teh. Per 3 maksudnya. Jadi diketahui last moving totalnya itu 2720 ditambah 907 dikurang 910 dibagi 3 nanti hasilnya 906. Oke, kita lanjutkan. Ada BEM, linear moving average. Nah, jika pola data menunjukkan pola tren, maka single moving average tidak tepat. Yang lebih tepat adalah linear moving average. Dasarnya penggunaan moving average kedua untuk memperoleh penyesuaian pola tren. Mungkin caranya sebagai berikut ya. Yang pertama, hitung single moving average dari data dengan periode perata-rataan tertentu. Hasilnya dinotasikan ST aksen. Kedua, hitung moving average kedua yaitu moving average dari ST aksen dengan periode perata-rataan yang sama. Hasilnya notasikan dengan ST double aksen. Yang tiga, hitung AT dengan rumus berikut. AT sama dengan ST aksen ditambah XT aksen minus ST double aksen. Terus hitung BT yang keempat dengan rumus BT sama dengan 2 per itu teh ya. 2 per N-1 dikali ST aksen minus ST double aksen. Nah, yang kelima, peramalan M periode ke depan setelah T yaitu FT tambah M atau sama dengan juga AT ditambah BT dikali M. Masuk ke contohnya nih. Untuk ke contohnya, untuk periodenya sebagai berikut dari data 1 sampai ke 12 dengan data unitnya atau penjualannya juga sebagai berikut ya, tercantum di tabel dari mulai 140 sampai 160. Nah, untuk MA sendiri gimana ini ngitungnya ya? MA berarti tinggal menghitung 4 data dari data 1 dari data keempat sampai ke data sebelumnya gitu ya. Jadi di sini 157 mohon maaf ditambah 136 ditambah 159 ditambah 140 nanti dibagi 4 hasilnya 148, begitupun seterusnya. Nah, untuk yang MA 4 periode double aksennya ST double aksen itu mah tinggal melanjutkan yang dari data
ketujuh gitu. Kenapa dari data ketujuh? Karena di situ data 4 data terakhirnya tuh dimulai dari data keempat, berarti kita mulainya dari 159,50 ditambah 149,25 ditambah 156,25 ditambah 148 dibagi 4, hasilnya nanti 153,25 dan seterusnya. Untuk menghitung AT berarti kita tinggal sesuai rumus yang ini ya, yang tadi yang ST aksen ditambah ST aksen min ST double aksen, berarti ya kita mulai dari yang ada datanya. ST aksen 159,50 ditambah 159 dikurang 153 gitu. Nanti hasilnya 165,75 begitu pun seterusnya. Jadi menggunakan rumus yang ini. Nah, untuk yang BT juga sama ya, ini ada rumusnya di sini, jadi 2 min n min 1, n-nya tuh jumlah periodenya gitu. Dikali ST aksen min ST double aksen. Nanti didapat nilai BT-nya 4,17 dari yang rumus tersebut, tinggal dimasukkan saja dan didapat pula nilai-nilai selanjutnya. Nah, lalu di sini ada AT ditambah BT dikali M, dengan M-nya tuh sama dengan 1. Berarti di sini tinggal jumlahkan aja ya, 165,75 ditambah 4,17 dikali 1 sama dengan 169,91 dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan. Ada single exponent smoothing, dipakai untuk peramalan jangka pendek. Nah, dasar pemikirannya, nilai ramalan pada periode T tambah 1 merupakan nilai aktual pada periode T ditambah dengan penyesuaian yang berasal dari kesalahan nilai ramalan yang terjadi pada periode tersebut. FT plus 1 sama dengan FT plus alpha. Nah, terus ada XT min FT. Nah, permasalahannya itu di inisialisasi. Jadi kita harus mencari dulu nilai awalnya atau F1-nya. Lalu harga alfanya atau parameter koefisien smoothing gitu. Terus F1-nya itu merupakan nilai X1 atau nilai rata-rata 4 sampai dengan 5 XT pertama. Alfanya 0 kurang alfanya kurang dari 1 lebih besar daripada 0. Modifikasi di sini ada modifikasinya, yaitu DT plus 1 sama dengan alfa DT ditambah 1 min alfa dikali DT aksen. Nah, berikut ada tabel gitu ya. Terus kita di sini mencari D1 aksen, D2 aksen sampai D4 aksen dan seterusnya. Dengan alfanya itu 0,1 di sini. Misal D1 aksen sama dengan D1 sama dengan 30. Maka yang D2 aksennya yaitu 0,1 dikali 30 ditambah 0,9 dikali 30 sama 30. Nah, 0,1 dan 0,9 dapat dari mana? 0,1 nya alfa ya. Dan untuk yang keduanya itu dapat dari 1 min 0,1 0,9 gitu. Terus dikali, misalnya nih ada di D3 berarti 0,1 dikali D2 ditambah 0,9 ditambah D2 aksen. Nah, berarti tinggal 0,1 ditambah D2 nya tuh berarti 20 ya. Itu kan DT ya. Berarti D2 nya tuh 20, terus nanti ada D2 aksennya 30 dikalikan dan dijumlahkan, nanti hasilnya 29 dan seterusnya. Masuk ke prosedur peramalan. Definisikan tujuan peramalan yang akan dilakukan. Buat diagram pencar dari data, pilih paling tidak 2 metode yang dapat mengakomodasikan tujuan tersebut dan mendekati pola data yang tergambar dari langkah 2. Hitung kesalahan peramalan yang terjadi. Pilih metode peramalan yang terbaik, yaitu yang memberikan kesalahan terkecil, atau kalau ingin menguji lebih halus lagi digunakan tes variansi. Contohnya di sini ada tabel dengan data 12 bulan terakhir tercatat penjualan produk X sebagai berikut. Nah, ini tabelnya ya, datanya. Nah, di sini bagaimana ramalan permintaan produk X untuk 12 bulan mendatang. Penggambaran diagram pencarnya berarti kita tinggal masukin aja dari gambar yang ini ya. Misal dari yang bulan Januari berarti itu 30, terus yang bulan keduanya 20 dan seterusnya.
Terus berdasarkan gambar diagram pencar tersebut akan dicoba dua bentuk pola data, yaitu konstan dan tren. Untuk konstan diambil metode moving average 4 periode, dan untuk tren digunakan metode linear moving average 4 periode. Nah, kita masuk ke moving average 4 periode. Datanya sudah diketahui sebagai berikut. Menghitung MA-nya 4 periode berarti kayak tadi ya, tinggal dijumlahkan 4 data. 4 data itu dari data yang sekarang dan 3 data sebelumnya gitu. Nanti dibagi 4, hasilnya nanti di sini dapat 32,50. Terus yang selanjutnya juga sama, tinggal dijumlahkan 4 data terus dibagi 4. Nanti hasilnya di sini ada 32,50 juga, dan seterusnya. Untuk ramalan sendiri berarti tinggal kayak tadi ya. Untuk ramalan berarti nanti tinggal apa ya, kalau ramalan di sini tinggal dikebawain aja tuh yang EMA 4 tinggal dikebawain, soalnya sama itu nilainya. Terus ada di sini untuk mencari E itu seperti apa? Mencari E di sini berarti tinggal kita kurangkan saja dari nilai data dan ramalan. Di sini berarti data di sini kan ada yang adanya tuh data yang 1 2 3 4 5, data kelima 30 dikurang 32,50 berarti minus 2,50. Terus di sini ada 60 dikurang 32,50 yaitu 27,50, dan seterusnya. Nah, terus ada juga E kuadrat, berarti di sini mah tinggal di kuadratkan saja gitu, min 2,50 dikuadratkan 6,25 mohon maaf, dan seterusnya gitu. Lalu di sini oh ya, maaf ya, sedikit kelupaan, nanti paling di sini ada nilai SEE-nya. Nah, SEE-nya tuh di sini tinggal dicari aja akar dari jumlah E kuadratnya, berarti sini 1415,62 dibagi 11, nanti ada hasilnya 11, sekian. Di sini ada linear moving average 4 periode. Nah, di sini juga udah ada datanya ya, dari data pertama sampai ke 12. Untuk ngitungnya sama, berarti tinggal yang MA 4 periode tinggal di 4 data dibagi 4, nanti dapatkan 32,50 dan seterusnya. Dan untuk yang ST double accent berarti kita mulai dari 4 data yang dari ST accent gitu. Berarti sini 41,25, 42,50 tambah 32,50 tambah 32,50 dibagi 4, nanti 37,19 dan seterusnya. Untuk AT-nya tadi ya, AT-nya pakai rumus yang ST accent ditambah ST accent min ST double accent, nanti hasilnya 45,31 dan seterusnya. Untuk beta-nya sendiri juga tadi udah ada ya rumusnya, yang 2 min n min 1, n-nya tuh jumlah periodenya. Jadi tinggal disesuaikan saja, nanti ada hasilnya. Di sini misalnya 2,71, 3,13 dan seterusnya. Untuk FT plus M itu berarti yang tinggal AT plus BT itu ya, AT plus BT dikali jumlah M-nya 1 di sini, berarti tinggal kalau yang 48,02 ini didapat dari 45, jadi dari yang sebelumnya 45,31 ditambah 2,71, nanti hasilnya 48,02 gitu, dikali 1 sama aja gitu kan, soalnya M nya 1 dan seterusnya. Untuk E nya berarti tinggal dikurangkan data dan FT plus M ini, berarti 50 dikurang 48,02 berarti 1,98. Terus T ada 45 dikurang 49,82 yaitu minus 4,82 dan seterusnya. Lalu ada E kuadrat berarti tinggal dikuadratkan saja, nanti hasilnya 611,93. Nanti untuk SE nya tuh tinggal di operasikan, yaitu akar dari 611 minus 611,93 dibagi 10, hasilnya nanti 7,8 kalau nggak salah ya, sekitar segitu. Nah, di sini juga ada SEE data berpola tren lebih kecil.
sehingga ramalan permintaan untuk 12 bulan mendatang sebagai berikut. Ada FT plus M 47,56 dikurang 0,79 M. Nah ini kan kita nyari 12 bulan berikutnya ya, nggak ada di sini, berarti tinggal dimasukkan saja gitu. Kan di sini ada yang pertama tuh FT plus M 47,56 dikurang 0,79. Nah M nya tuh tinggal disesuaikan jumlah periodenya, misal kayak yang bulan ke-13 berarti 47,56 dikurang 0,79, M nya tuh 1, dimulai dari 1, hasilnya 46,77. Untuk bulan ke-14 47,56 dikurang 0,79, nah M nya 2 gitu, nanti berarti dikali 2 nanti hasilnya 45,98. Terus yang bulan ke-15 juga sama, 47,56 dikurang 0,79 dikali 3 nanti hasilnya 45,19 dan seterusnya gitu. Jadi tinggal ngubah M nya aja di sini dari yang nomor 1 sampai nanti ke bulan 24 M nya ada 12 kalau salah. Oke, nah di sini juga ada rumus ya. Di sini rumusnya tuh MR bar, MR bar yaitu jumlah atau sigma I sama dengan 2 sampai ke N MRT per N-1. Nah ini MRT juga ada DT min DT aksen min DT min 1 min DT min 1 aksen. Lalu MRT di sini juga ada ET min 1. Ada BA itu batas atas, jadi sama dengan A jauh CL sama dengan 2,66 MR. CL nya atau central line sama dengan 0. Terus ada BB batas bawah sama dengan LCL sama dengan minus. Jadi kalau yang batas atas positif, ini batas bawah negatifnya. Nah di sini ada datanya kita udah ketahui ya, jumlahnya dari 1 sampai 12 periodenya. Untuk datanya sebagai berikut, DT aksennya tuh di situ 29 tambah 2T gitu, regresi linear, atau berarti kita tinggal 29 ditambah 2T. Yang pertama T-nya 1, berarti 29 tambah 29 tambah 2 kali 1 berarti 29 tambah 2 gitu, 31 dan seterusnya nih. 29 tambah 4 33 dan seterusnya untuk DT aksen. Nah untuk DT min DT aksen tinggal dikurangkan 30 min 31 min 1 20 min 33 min 13. Terus MRT nya yang tadi ya, yang ada di sini rumusnya tuh. MRT tuh DT min DT aksen dikurangi DT min 1 dikurangi DT min 1 aksen. Nah tinggal dioperasikan nanti dapat 12 23 12 7 dan seterusnya. Lalu di sini juga kita menghitung MR barnya tuh yang ini ya, berarti sigmanya nanti 171 per N-1, N nya tuh 12 dikurang 1, nanti hasilnya tuh taksirannya 15,5. Terus kita ngitung juga batas atasnya, berarti batas atasnya 2,66 dikali MR bar, berarti dikali 15 ya taksirannya 15,5, nanti ada 41,23. Yang batas bawahnya berarti negatifnya. Udah, lalu di sini nah ada diagramnya juga. Nah di diagramnya juga kan tadi udah diketahui ya, tinggal dimasukkan saja. Untuk yang batas atasnya 1,32 dari sini ya, dari yang hitungan tadi. Untuk batas bawahnya berarti minus. Nah sini ada juga 2/3 nya. 2/3 nya dihitung, kalau dihitung tinggal 2/3 dikali 2,66 MR bar yaitu 27,48. Terus ada kebalikannya juga, berarti minus 27,48. Untuk 1/3 nya berarti dikalikan juga dengan 2,66 MR bar yaitu 13,74. Dan untuk yang data-data yang merah ini tuh data yang dari tabel ini, tinggal dimasukin saja. Nah, oke, itu untuk contoh-contohnya. Terus di sini ada kondisi-kondisi out of control. Bila ada titik sebaran DT min DT aksen di luar batas kontrol, lebih besar BA, lebih kecil BB gitu, batas atas batas bawah. Jika semua titik sebaran berada pada batas tersebut, jika semua titik sebaran berada pada batas kontrol, apakah dijamin bahwa fungsi tersebut representatif? Belum tentu.
Jadi kita harus mengikuti aturan berikut: aturan 3 titik, aturan 5 titik, aturan 8 titik. Aturan 3 titik, bila ada 3 buah titik secara berurutan yang ada pada salah satu sisi daerah A. Aturan 5 titik, bila terdapat 5 buah titik secara berurutan pada salah satu sisi daerah B. Ada 8 titik. Aturan 8 titik, bila terdapat 8 buah titik secara berurutan berada pada salah satu sisi daerah C. Nah, jadi ini pola MRC ya. Jadi misalkan MRC gitu. Terus jika ya, kita melakukan out of control. Nah, di situ kita ada iya dan tidak gitu. Kalau misalnya tidak, berarti kita gunakan fungsi yang diperoleh untuk meramal. Jika iya, berarti kita lanjutkan, fungsi penyebabnya diketahui. Nah, di sini juga kita cek lagi iya atau tidak. Kalau misalnya iya, gejala tersebut bukan bersifat random sehingga data menyimpang atau tidak sama dengan mengikuti hak statistika. Jika tidak, berarti menghitung kembali fungsi tersebut dengan menghilangkan titik-titik out of control sehingga diperoleh fungsi baru atau jumlah data berkurang. Oke, alhamdulillah rabbil alamin. Mungkin cukup sekian dari apa yang saya sampaikan. Mohon maaf mungkin emang banyak kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf ya sekali lagi, karena masih belajar juga. Cukup dari saya, semoga bermanfaat. Saya buka dengan salam, saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.